Gullit. I was ambitious. I wanted to win the title again. I wanted to become better, and I did. Ruud Gullit adalah pesepak bola yang istimewa. Ja. Ruud Gullit? Ruud Gullit! Ja! Standaar dari filosofi total football. Van Basten. Alleen of laat niet Gullit doen. Gullit dan. Kijk eens. Zelfs Edward Metcalf. Gullit! Gol! Gol! Gol di Gullit! Seorang pemain yang hebat dalam hampir semua peran di lapangan. Cemerlang saat membantu timnya menyerang ataupun bertahan. Dia adalah salah satu talenta terbaik dalam sepak bola. Pemain sempurna yang memadukan kekuatan dan otak brilian. Sehebat apa sebenarnya seorang Ruud Gullit? Yang di masa terbaiknya memenangkan permainan dan juga sorotan. Simak kisahnya. Berbicara tentang Gullit, kita tentu harus tahu tentang asal-usulnya yang tak terpisahkan dengan legenda oranye lainnya, Frank Rijkaard. Ruud Gullit memang lahir di Amsterdam, tetapi ayahnya, George Gullit, adalah striker berbakat yang berasal dari Suriname. Sama seperti ayah Frank Rijkaard, Herman Rijkaard. George dan Herman bermain di klub teratas di negara itu. Mereka berteman dan sering menjadi lawan di lapangan. Lalu, seperti banyak pemuda lain yang tinggal di negara jajahan Belanda di Amerika Selatan, George dan Herman pun percaya dengan janji negara penjajah bahwa ada peluang yang lebih baik di Amsterdam. Keduanya meninggalkan kampung halamannya pada hari yang sama, dari pelabuhan yang sama, dan menaiki kapal yang sama. Mereka pun tiba bersamaan, tapi keduanya kemudian berpisah. Herman Rijkaard melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola, dan George memilih belajar di universitas, dan kemudian dia memilih menjadi guru ekonomi sebuah sekolah. Seperti ada ikatan takdir di antara keduanya. Putra George dan Herman bahkan lahir di tahun yang sama, tepatnya di sekitar rentang tahun 1962.
keluarga Gullit tinggal di sebuah apartemen kecil di lingkungan kota Jordan yang indah. Dan keterampilan sepak bola Gullit kecil diperolehnya di jalanan Rozenwarstraat. Saat usiaku 8 tahun, aku bermain bola dengan mempelajari permainan di sekelilingku. Aku mengembangkan kemampuan mengolah bola, bergerak, melakukan trik, dan membodohi pemain di sekitarku. Itu cara bermain di jalanan. Jadi saat aku mulai bermain di lapangan, aku merasa jauh lebih mudah. Dan sejak kecil Gullit tahu, untuk mendapatkan perhatian orang lain, dia harus memainkan bola sebaik-baiknya. Doelpunt van Ruud Gullit. Ayahku adalah generasi kulit hitam pertama yang datang dari Suriname ke Belanda. Di sekolah, aku adalah salah satu dari sedikit anak kulit hitam. Di tim juniorku, aku satu-satunya yang berkulit hitam. Jika di tim ada anak kulit berwarna, semua perhatian akan tertuju padanya. Jadi aku selalu berusaha lebih keras. Tim junior pertamanya adalah Mirboy. Tapi di usia 10 tahun, keluarganya memilih pindah ke kota lain Amsterdam Barat. Tepatnya, di sekitar Balboa Square. Dan di jalanan Balboa Square lah, dia kemudian bertemu dengan Frank Rijkaard. Membentuk persahabatan yang menciptakan dua legenda dan passion besar untuk permainan yang indah. Gullit yang sudah lebih dulu bergabung dengan Akademi DWS mengajak Rijkaard bergabung bersamanya. DWS dulunya adalah klub profesional, meski sekarang hanya menjadi klub amatir. Di klub ini, pelatihnya menempatkan Gullit sebagai bek, dan Gullit bercerita bahwa dia awalnya lebih sering bermain dengan idenya sendiri. Saat aku mendapatkan bola dari kiper, aku akan berlari terus ke depan. Bagiku itu adalah taktik, meski aku tak tahu bahwa itu juga taktik. Tapi itu taktik yang kolot. Karena aku bahkan tak memahami apa itu posisi di lapangan, bagaimana berkoordinasi dengan pemain lain. Yang aku tahu hanya bagaimana cara melewati semua orang. Di klub akademinya ini pula, dia memutuskan mengubah nama dan menggunakan nama belakang ayahnya, Gullit. Sebelumnya namanya adalah Rudy Dill. Dia lebih memilih menggunakan kata Gullit karena menurutnya akan lebih terdengar seperti nama pesepak bola. Bakat Gullit yang cemerlang membuatnya terpilih di skuad timnas muda Belanda dan bertemu dengan pemain-pemain muda lain seperti Ronald Koeman, Erwin Koeman, dan Wim Kief. Saat aku bergabung dengan tim muda Belanda, aku melihat bagaimana itu para pemain bagus, terutama mereka yang dari Ajax. Sedang aku hanya pemain muda kecil dari DWS yang sederhana. Para pemain Ajax itu punya aura superior, tapi mereka terlalu percaya diri dan sedikit sombong. Karena badanku besar, kuat, dan aku bergerak cukup cepat, aku berharap bisa mendapat tempat di tengah-tengah mereka. Tapi tim membutuhkan hal yang lebih dari sekedar kekuatan fisik dan kecepatan. Jadi, aku terus berusaha lebih keras untuk mengimbangi gaya bermain mereka dan menunjukkan kualitasku. Itulah yang kulakukan untuk menjadi pemain sepak bola yang lebih baik. Di tim muda Belanda pula, Gullit pertama kali dipercaya pelatihnya sebagai gelandang. Valenburg, Gullit, Ruud Gullit en de boeien. Wat een goal! 2-1 Ruud Gullit. 18e minuut daar.
Pada 22 September 1978, Gullit menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan HFC Haarlem dan ditempatkan sebagai bek tengah. Baginya ini periode baru yang sangat menantang, karena di sana dia berhadapan dengan lawan-lawan yang bermain bola untuk sebuah kehidupan. Usianya bahkan belum 17 tahun, dan dia menjadi pemain termuda dalam sejarah era divisi kala itu. Dalam biografinya yang berjudul How to Watch Soccer, Gullit bercerita, "Mereka meletakkanku di jantung pertahanan Haarlem. Ibaratnya akulah John Terry mereka. Di lapangan, permainanku mengalir dengan alami. Barry Hughes, pelatihku, sangat menyukai hal itu. Filosofinya adalah old school football. Dia lebih suka memotivasi ketimbang membahas taktik." He took really care for me. He prepared me already for the things that could happen, and always told me that never regret the things that you didn't do. Always do your best, whatever you do now, because this is going to be a great journey. I heard he was in a discotheque, and I brought him in. I said, "Listen, Rudy, I'll be very honest with you. Do you want to be a footballer, a great footballer? I said, you can earn millions. But you can't go to discotheques and drink and smoke like your friends. You've got to make a decision now. You're 16 and a half. Are you going to be a footballer, or are you going to be one of the lads?" Setiap kali kami bertemu lagi, dia selalu memuji permainanku, seolah-olah aku benar-benar ahli melakukannya. Padahal aku hanya mengikuti naluriku. Di musim keduanya di Haarlem, pelatih baru bernama Hans van Dorneveld datang menggantikan Hughes. Dia memindahkan posisi Gullit menjadi penyerang tengah, posisi yang belum pernah dilakoninya. Namun dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya, Gullit berhasil dengan cepat menjadi raja di lini depan dan mencetak banyak gol. Aku tak pernah kesulitan beradaptasi di posisi baru. Aku pun tak tahu mengapa. Mungkin karena saat itu aku dikelilingi pemain yang jauh lebih dewasa. Mereka merasa punya bocah di pihak mereka. Bocah yang siap menjawab semua tantangan. Menyenangkan, karena pemain lain selalu siap membantuku. Meski di musim pertamanya klub finish di posisi terakhir di liga dan harus terdegradasi ke divisi kedua, untuk musim keduanya, dia membantu klub memenangkan Eredivisie, dan Gullit menjadi pemain terbaik di divisi kedua Belanda musim itu. In dat strafschopgebied ingekopt. Het is Gullit die hier in de slotfase 2-1 scoort. De man die zo ongelukkig was door die verkeerde bal, die terugspelbal in. Feyenoord came in and wanted him to play there, and they paid the money that Haarlem asked for. Well, I knew he would never stay at Haarlem. Komt met een beetje geluk bij Gullit. Die uithaalt met links. En een goal van Ruud Gullit. Di usia 18 tahun, tepatnya setelah 2 tahun menjalani karir profesional, Gullit terpilih untuk mewakili timnas Belanda. Meski permainannya cenderung individualis, dia ditempatkan di depan, seperti posisinya di Haarlem. Dan karena bermain cukup bagus, sebuah tawaran kemudian datang dari Feyenoord. Dan di klub barunya inilah, kebebasan dalam bermain berakhir. Semua pemain dinilai dari performance. Dia bukan lagi pendatang baru yang hanya dinilai dari talenta. Dia adalah aset bagi klub. Walaupun menurutnya,
Musim pertamanya di kota Rotterdam itu lebih seperti pemanasan. Dia hebat dalam banyak peran, entah itu sebagai gelandang ataupun saat ditempatkan di sayap kanan. Valken. Gullit en Peter Houtman voor. Valken gaat nu ook naar het centrum van de aanval. Gullit, kijken wat hij er nu mee gaat doen. Namun di sisi lain, ini adalah periode yang cukup berat karena dia sempat terlibat pertikaian dengan manajer mereka, Tig Lieberg. Lieberg diduga memanggil Gullit dengan sebutan Blackie dan menyebutnya pemalas. Di bulan September 1983, saat mereka melawan St. Mirren, dia dilecehkan secara rasial dan diludahi pendukung klub itu. Gullit menyebut pertandingan itu sebagai malam paling menyedihkan dalam hidupnya. Lalu di musim kedua, Johan Cruyff, yang saat itu marah karena Ajax tak memperpanjang kontraknya, datang ke Feyenoord. Padahal ini adalah klub rival Ajax. Pertarungan keduanya dijuluki The Klassieker. Penandatanganan Cruyff dengan klub Rotterdam ini diibaratkan seperti Messi yang besar bersama Barca dan memilih bergabung dengan Real Madrid. Ajax sudah lama ada di dalam darah Cruyff. Tentu situasinya memanas kala itu. Meski datang sebagai pemain, Cruyff mengatur tim seperti pelatih. Dia mendikte taktik dan posisi pemain lain. Dalam visi ideal Cruyff, posisi terbaik Gullit adalah berada di sisi kanan. Dalam peran winger, yang menjaga permainan tetap melebar, menciptakan peluang dan assist. Lagi-lagi dia harus beradaptasi karena sudah terbiasa dengan lebih banyak ruang sebagai striker. Tapi keinginan Cruyff adalah hukum yang harus dipatuhi. He formed me what I became later on. And because he was a coach on the pitch, you know, Johan knew everything better. Setiap kali berbicara tentang Cruyff, Gullit akan berbicara tentangnya dengan penuh respek dan rasa hormat. Aku bermain dengannya selama setahun di Feyenoord. Dia datang kepada kami di usia 36 tahun untuk membalas dendam karena mereka memperlakukannya dengan buruk di Ajax. Cruyff. Alleen. Net aangeraakt. Cruyff gaat door en scoort. Cruyff mengubah sistem. Para pemain mengikutinya. Pelatihannya sangat intens. Dia tahu di mana harus menempatkan pemain. Dia terus berbicara dan penuh dengan ide. He could pinpoint players while he was playing, where to go, which situation, how to anticipate. He learned people to read the game before it already happened. And I was like a sponge to him. Dia mengajari tentang posisiku sebagai pemain kanan depan dan bagaimana harusnya aku berkolaborasi dengan gelandang kanan kami, Andre Hoekstra. Nielsen, lange bal op Gullit. Hoekstra. Zo. Hoekstra staminanya luar biasa. Dia bisa terus berlari. Dia bahkan mencetak banyak gol. Meski banyak orang selalu meremehkannya. Dan di tangan Cruyff, Hoekstra mencapai potensi terbaiknya. Cruyff mengajariku banyak hal tentang taktik. Dia menunjukkan bahwa ada banyak hal yang perlu ku ketahui selain posisiku di lapangan. En Vermeulen begrijpt dat. Wijnstekers, weer zo'n schitterende paas buitenkant rechts. Het lijkt wel biljarten. Wijnstekers doet dat na en dan... Bart in de herkansing. Nu komt Smits.
Of hij in twijfelachtig is of hij met de bal kan. Gullit dus. Gullit. Goal. Dengan Cruyff di sana sebagai pemain. Musim 1983-1984, Feyenoord memenangkan Eredivisie untuk pertama kalinya. Mereka juga memenangkan KNVB Cups. Cruyff snijdt binnendoor. En maakt het feest waarschijnlijk compleet. Vormenooy uiteindelijk die het karwei afmaakt. Het doelpunt in de aanvang van de tweede helft. Ruststelling gedaan. Van Cruyff op de baas van Johan Cruijff. Ik ben er blij mee. Dalam peran gelandang untuk Feyenoord, dia mencetak 41 gol dalam 104 pertandingan, yang membuat Gullit memenangkan Dutch Footballer of the Year. Dan di akhir musim itu pula Cruyff banyak membuka matanya tentang bagaimana dia harus membangun karirnya. Ruud, jika kau mendapat kesempatan ditransfer ke klub lain, mereka akan berharap lebih darimu. Kau akan datang sebagai orang yang spesial, pesepak bola hebat, dengan kepribadian yang hebat. Lihat saja Ruud Gills, mesin gol yang begitu hebat. Perhatian akan mengarah padanya selama dia mencetak gol. Tapi kau akan dilempari kotoran jika berganti klub sekarang. Seperti omong kosong yang kudapat saat aku meninggalkan Ajax untuk Barcelona di tahun 1973. Mereka akan menuduhmu hanya peduli pada uang, berkhianat, dan menjulukimu dengan berbagai macam julukan, hanya karena kualitasmu di atas rata-rata. Tapi, ada satu cara untuk mengatasi masalah itu, yaitu dengan menempatkan pemain lain di tempat di mana mereka akan tampil lebih baik. Begitulah nasihat Cruyff padanya. Namun, karena masih minimnya pengalaman, sulit bagi Gullit untuk memahami apa yang dikatakan Cruyff. Dia tak tahu bagaimana cara melakukannya. Di musim berikutnya saat pindah ke PSV, Gullit mulai memahami apa maksud dari pemikiran jenius Johan Cruyff. If you are an average player, they don't care if you leave. But if you are a good player, you're going to have a lot of hassle. Same thing would happen with me when I left Ajax for Barcelona. They sent a tarantula to his house in a box. So be aware of that. You gonna make other players play better. And I was like, musim 1985, PSV membelinya dengan nilai 1,2 juta gulden. Dan benar kata Cruyff, fans Feyenoord menuduhnya pengkhianat. Dia dijuluki serigala yang pindah ke Eindhoven hanya karena uang. yes, a wolf, yeah. No, a money wolf. A money wolf. Money, yeah, for money. Yeah. Heeft alle mogelijkheid om iets te bedenken en het een en ander te ontplooien. Hier Gullit en Lokhoff en het is 0-4. Kemampuan bermainnya semakin hebat. Apalagi sejak kecil dia terbiasa beradaptasi di semua peran yang diberikan para pelatih. Dan semakin fokus mengembangkan dirinya sendiri. PSV Eindhoven adalah klub yang tenang dan bersahabat. Jadi Gullit tak kesulitan membuat kehadirannya berdampak. Gullit heeft voldoende snelheid om de bal binnen te houden. Gullit mee opgeschoven. En hij biedt McDonald de kans. Dia sangat bersemangat. Dia ingin membawa timnya menjadi juara. Dan berusaha terlibat dalam setiap detail. Dia bahkan meminta klub untuk mengganti seragam mereka karena menurutnya kurang bersemangat. I changed
even the kit of PSV Eindhoven as well. Aku meminta mereka mengubah perlengkapannya. PSV biasanya mengenakan kaos berwarna merah, celana hitam pendek, dan kaos kaki merah. Bagiku itu nampak jelek. Begitu menyedihkan, gelap, tidak memancarkan kekuatan dan kesegaran yang kuinginkan. Jadi kami beralih ke seragam baru. Kemeja merah, celana pendek putih, dan kaos kaki putih. Ini mengirimkan sinyal kuat kepada diri kita sendiri dan pihak lawan. Kami merasa lebih besar dan kuat. Dia juga melibatkan diri dengan para pemain, meyakinkan mereka bahwa mereka harus meningkatkan kinerja tim, dan mereka harus melakukannya bersama-sama. Maar zonder dat was er vreugde in de kleedkamer, maar toch wat meer. Bek kanan PSV waktu itu, Erik Gerrits, tidak menyukai Rene van der Gaat. Keer gezien. Ik heb het prima naar mijn zin vanavond. Rene selalu bercanda. Dia pria menyenangkan dan seorang pemain bagus. Tapi Gerrits benar-benar tipe serius, selalu mengutamakan sepak bola dan tidak punya waktu untuk candaan Rene. 14 kilometer geloof ik. Gerrits mengutamakan etos kerjanya. Dia tidak pernah menyerah. Sementara Rene terkadang hanya bersandar pada bakatnya. Van Gaal. De regel. Vrije trap PSV. Van Gaal doet voor. Hoe Van der Gijp dat deed. Van der Gijp ook nog eens. Zie je hangen? Rene berbakat, tapi selalu menciptakan kontroversi. Sedang Gerrits, dia kapten timnas Belgia yang hebat. Aku membutuhkan keduanya agar PSV bisa memenangkan trofi. Jadi misiku dimulai dengan memperbaiki hubungan mereka. Karena meski kepribadiannya sangat jauh berbeda, skill mereka luar biasa. Gerrits bisa menutup celah pertahanan yang dibiarkan Rene terbuka. Dan Rene bisa menciptakan ruang setiap kali Gerrits berlari, lalu mengoper bola di waktu yang tepat, di garis yang dilintasi Gerrits dengan indah. Er zijn dat jaar meer hele mooie momenten. Kijk naar René van der Gijp. Pelajaran yang diperolehnya dari Cruyff selama di Feyenoord mulai menunjukkan hasil. Hal itu terutama terlihat saat mereka menghadapi Ajax, favorit di liga. Eén tegenstander. Volendam gaat terug. Nog een tegenstander voorbij. Van Basten. Van Basten. Wat een... Ineens is daar de bal. Strakke schot. Cruyff baru saja ditunjuk sebagai manajer baru klub yang dijuluki The Golden Zone itu. Dan mereka sudah mencatat banyak kemenangan sejak awal musim. En weer ruim baan om te schieten. Nou, dit is de mooiste. Dit is absoluut de mooiste. En dan is hij hier ook ineens met het schip. PSV tiba di Amsterdam seperti domba yang siap disembelih. Mereka tertinggal di liga. Para bandar taruhan bahkan sudah memperkirakan PSV akan kalah 4-0 atau bahkan 5-0. Semua orang mengabaikan PSV, yang membuat Gullit semakin bertekad untuk menang. Itu adalah motivasi yang sesungguhnya. Saat semua orang sudah menuliskan kalau kami kalah, bahkan sebelum kami tiba di Amsterdam Olympic Stadium, tak ada yang tahu kalau kami telah maju begitu pesat. Di pertandingan itu, kami menang 4-2. Aku mencetak 2 gol. Itu permainan luar biasa yang kumainkan dengan visi yang sangat jelas. Dengan mataku memperhatikan timku. Aku pun menyadari bahwa aku berkembang dengan baik sebagai pemain.
Pelajaran yang kuperoleh dari Cruyff selama di Feyenoord benar-benar jenius. Timnya berada di puncak liga musim itu, bahkan di musim berikutnya. Dan nama Gullit pun mulai dibicarakan di Eropa. Ditambah dengan penampilan dan rambut gimbalnya yang khas, Ruud Gullit menjadi salah satu pemain muda Belanda yang begitu mudah mencuri perhatian. Gullit memang telah menjadi seorang ikon, bahkan sejak dia di Feyenoord. Penghasilan terbanyaknya dia peroleh bukan dari gajinya sebagai pesepak bola, namun dari iklan komersil. Dia memiliki daya tarik yang membuat produk-produk komersil berusaha bekerja sama dengannya. Mereka tak menginginkan orang lain. Mereka hanya mau Gullit. Jika seseorang baru membuka toko dan Gullit ada di sana, maka hanya dalam 20 menit, ribuan pengunjung akan datang. PSV yang saat itu dimiliki owner Philips merasakan dampak luar biasa saat Gullit bergabung dengan mereka. Begitu juga dengan Adidas dan Lotto. Okay, yeah, that's like it. Saat PSV bertemu AC Milan untuk memperebutkan Gamper Trophy di Barcelona, Gullit tampil hebat sebagai bek. Dan di saat itulah, Ariedo Breida, manajer teknis AC Milan, menghampirinya. Musim depan, kau bermain di Milan. Apakah kau mau? Breida with Galliani on my door, but they didn't speak one word of English. Gullit mengiyakannya. I said, yeah, so yeah, we Milan. Giocare? Milan? You? I said, yeah, of course. Dia berambisi memenangkan hal yang lebih besar, yang mungkin sulit dia dapatkan jika masih bersama PSV. Keduanya berkomunikasi secara teratur, dan tak lama, Breida dan Silvio Berlusconi mengajukan penawaran secara resmi ke PSV. Hans Kraaij, manajer senior PSV, tak setuju dengan transfer itu. Namun, Dewan PSV menyetujuinya dengan syarat transaksinya seharga 5,5 juta pounds. Sebuah rekor yang fantastis kala itu. Berlusconi si innamora di Ruud Gullit e lo prende. Quando voleva qualcuno lo prendeva. In quegli anni tu pensa che poi fino verso il 92, l'estate, lui prendeva, Berlusconi, la classifica dei primi 20 del Pallone d'Oro. Breida dan Berlusconi juga bertanya padanya tentang Marco van Basten, striker powerful yang bermain bersamanya di timnas Belanda. Tak butuh waktu lama, Van Basten pun tiba dari Ajax. Berlusconi dengan cerdasnya menyalakan lagi keberuntungan Milan dengan menyatukan total football yang menjadi dinamit di lini depan, dan Catenaccio yang berisi pemimpin pertahanan seperti Franco Baresi dan Paolo Maldini di lini belakang. Kemanapun Gullit pergi, dia akan membuat perubahan.
Jika kalian melihat karirku, kalian akan melihat bahwa aku selalu memilih tempat di mana aku bisa menciptakan sesuatu. Bukan sebuah tempat yang sudah ditata untukku, yang penuh trofi, di mana aku hanya tidur-tiduran. Aku memilih tantangan. Di musim pertamanya di Milan, dia paling banyak ditempatkan sebagai winger kanan. Berbeda dengan di timnas, perannya adalah sebagai gelandang. Aku tak pernah membantah di musim pertamaku bersama Saki. Awalnya dia menempatkanku sebagai gelandang, tapi kemudian dia berpikir kalau aku lebih baik menjadi penyerang. Selama bertahun-tahun orang-orang membicarakan apa posisi terbaikku, tapi tak ada yang menanyaiku secara langsung. Sejujurnya aku tak peduli bermain di posisi apa, asal mereka tidak mempermainkanku. Aku tak bermain di satu posisi minggu ini, tapi harus berubah di minggu berikutnya. Itu menyakitkan. Di tim, kerjasamanya dengan Van Basten luar biasa. Baginya Basten adalah salah satu striker terbaik di dunia. Hal terbaik memiliki Van Basten di dalam timmu dan sebagai seorang sahabat adalah karena mentalnya. Tak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya kesal, sekalipun semua orang mengkritiknya. Naluri mencetak golnya luar biasa, sekalipun di Serie A yang sulit. Di lapangan, Marco bisa melakukan hal yang hanya bisa diimpikan pemain lain. Kami bahagia dengan prestasi satu sama lain. Kontribusinya untuk Milan luar biasa. Dia memotivasi timnya mengeluarkan potensi terbaik dari setiap orang. Dialah pemain kunci Milan musim itu. Fans Rossoneri tergila-gila dengan kesuksesan yang dia bawa untuk klub. Pemain yang dijuluki The Black Tulip ini benar-benar sudah mekar. Dia menjadi pemenang Ballon d'Or di tahun 1987. Berkat performa hebatnya, baik itu di PSV dan Milan. Trofi itu dia dedikasikan untuk Nelson Mandela, pejuang apartheid yang pada saat yang sama sedang berada di penjara. Komentarnya membuat Italia gempar. Pers menuduhnya membicarakan politik. Padahal menurutnya itu adalah tindakan kemanusiaan. Gullit memang penentang apartheid sejak lama, karena rasisme yang sejak kecil dia terima. Dia bahkan sudah menunjukkannya lewat rambut gimbalnya sejak usianya 16 tahun. Aneka gaya rambut seorang atlet sebenarnya adalah hal yang wajar. Tapi, tahun 80-an, menggunakan gaya rambut gimbal adalah sebuah pernyataan revolusioner. Belanda, negara kecil yang berada di Eropa Barat ini, telah menghasilkan banyak pemain dan manajer terbaik. Lewat filosofi total football mereka pula, kita bisa melihat permainan modern dengan blueprint taktik yang indah. Namun,
menjuarai Euro di tahun 1988 adalah satu-satunya trofi besar yang pernah mereka menangkan. Sebelum lolos kualifikasi Euro 1988, mereka mengalami beberapa kekalahan yang membuat frustasi. Tahun 1983, mereka gagal lolos kualifikasi Euro. Dua tahun berikutnya, mereka gagal lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi, mereka datang ke Jerman Barat sebagai tim tanpa pengalaman. Meskipun kebanyakan dari mereka berpengalaman di level klub. Ajax adalah runner-up UEFA Winner Cup di tahun 1988. Setahun sebelumnya mereka bahkan menjuarainya. Para pemain PSV adalah pemenang Eredivisie serta Liga Champion. Dan AC Milan, klub di mana Gullit dan Van Basten bermain, baru saja memenangkan Serie A. Sayangnya, tim Oranje yang dipimpin Gullit ini kalah di pertandingan pertama mereka melawan Rusia. Namun mereka berhasil bangkit di pertandingan melawan Inggris. Right defense, Gullit's in the middle. Here comes Gullit. And Kenny Sansom got back to make the challenge. Watch this as Gullit comes in to try and finish it. Van Basten in the middle. Arriving now, that's Van Basten. It's Van Basten. It's a goal for Holland. Marco Van Basten. 2 minutes before half-time. And the Dutch delighted. And Gullit did the damage on the left-hand side and whipped the ball in. Now then, Van Basten turning his man and with the mishit shot, Gullit. Oh, Van Basten! 2-1 Holland! Marco Van Basten scores his second. England are behind for the second time. The Dutch supporters. Dan mendapat keberuntungan di pertandingan terakhir mereka di grup melawan Irlandia lewat gol yang dicetak Wim Kief. Koeman, Kieft. It's a goal! Bagi Belanda waktu itu, semifinal melawan Jerman adalah final yang sebenarnya. 14 tahun sebelumnya, masyarakat Belanda menangis menyaksikan timnas mereka mengalami kekalahan memalukan di final Piala Dunia 1974. Jadi kali ini mereka bertanding seperti membalaskan dendam. Gaat liggen. Ja, ja. Is ook geen penalty trouwens. Moet ik eerlijk zeggen. Om Nederland weer naast de Duitsers te brengen. En dat is gebeurd. 1-1. En dat is terecht. Van Basten. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1. Vlak voor tijd. Marco van Basten. Oh! Kemenangan melawan Jerman membuat mereka datang ke final dengan perasaan yang jauh lebih hebat. Rusia lebih kuat,
namun Belanda yang memenangkannya. Selain sebagai kapten, di tim, Gullit berperan sebagai second striker, baik di kiri atau kanan dalam formasi 4-4-2. Menurutnya dia datang ke turnamen dengan fisik yang cukup kelelahan, karena selama semusim sebelumnya, mereka bermain sangat intens di Milan. Rinus Michels bahkan melarangku mengambil tendangan bebas. Tapi syukurnya Marco, yang baru pulih dari cedera dan cukup lama di bangku cadangan, tampil baik di final melawan Rusia. Skor 2-0 kami ciptakan lewat sundulanku dan tendangan voli Marco yang berkelas itu. Beyond Gullit, oh, but a mistake at the back, and Gullit! Incredible goal! What a shot then by Gullit! Di Milan lah Gullit berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Serie A waktu itu juga menarik banyak pemain hebat dunia, yang meski terbatas, karena ada aturan jika klub-klub Italia waktu itu hanya dapat mengontrak 3 pemain asing di tim mereka. Liga dipenuhi nama-nama seperti Maradona, Lothar Matthäus, Matthäus. It's a second goal for Matthäus. Jurgen Klinsmann, dan banyak lagi. Here's Ruben Sosa. Oh, magnificent goal from Sosa. Dan Italia tentu tak kekurangan bakat kelas dunia waktu itu. Mereka punya Franco Baresi, Ancelotti, Baggio, Oh, and he's taken the chance. Paolo Maldini, Bergomi, Mancini, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Di awal musim keduanya, Frank Rijkaard datang. Trio Belanda ini langsung menguatkan karakter tak terkalahkan Milan. Rijkaard on that near post. Behind him is Van Basten. And it's 3 for Milan. Passaggio è per Rijkaard. Poi il lancio è su Gullit, il colpo di testa è per Van Basten. Il gol! Il gol clamoroso di Van Basten. Stupenda. Cross. Gullit. Pengaruh trio ini tampak jelas jika kita mengulang memori final Liga Champions di tahun 1989, di mana Rossoneri melawan Steaua Bukarest di Camp Nou. Di pertandingan final yang didominasi Milan itu, Gullit mencetak gol di menit ke-18. Gol di Gullit! Milan in vantaggio al 10 menit kemudian, Van Basten mencetak gol kedua. Dan sebelum babak pertama berakhir, gol ketiga dicetak lagi oleh Gullit.
Di babak kedua, Van Basten menghadiahi Milan gol keempat. Gullit luar biasa di final itu. Padahal dia sedang tidak benar-benar fit karena mengalami cedera yang harus dioperasi saat mereka menghadapi Real Madrid di semifinal. Il Milan è campione d'Europa e ora Franco Baresi viene sollevato. Van Basten 10, Gullit 10. Kala itu, Gullit menjadi salah satu pemain top dunia, terutama karena dia mengganti agennya sebelum pindah ke Milan. Cor Koster, ayah mertua Johan Cruyff, menjadi agen barunya, yang juga menangani Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Koster membawanya ke industri yang lebih besar, memastikan Gullit mendapatkan banyak keuntungan dari semua iklan dan penampilannya di media. Mulai dari TV, koran, majalah, merchandise, bahkan rekaman video. Sebutkan apapun yang menampilkan Gullit, akan sold out dalam sekejap. Musim terus berjalan, dan di musim 1989-1990, yang berarti tahun ketiga bagi Gullit. Dan hebatnya, dia membantu Milan merebut trofi Champions lagi. Meski baginya keadaan berjalan cukup sulit, karena cedera lututnya yang parah. Gullit diminta Sacchi datang ke final melawan Benfica itu, sehabis menjalani operasi yang cukup berat. Dan kehadirannya adalah kejutan bagi lawan. Yang Sacchi inginkan dariku waktu itu adalah kehadiranku di lapangan. Serius, hanya itu saja. Sacchi tahu, lawan mereka yang tak tahu dengan kondisi fisik Gullit akan mengubah taktik jika Gullit ada di dalam tim. Sama seperti kebanyakan tim lain, mereka akan memilih bertahan ketimbang menyerang. Mereka overthinking melihat Gullit ada di sana. Begitu juga dengan Benfica di pertandingan yang diadakan di Prater Stadion Avenue itu. Taktik Sacchi berhasil. Milan menang dengan 1 gol yang dilesahkan Frank Rijkaard. E il Milan vince la sua Coppa dei Campioni, seconda consecutiva, quarta della sua storia. Il Benfica aveva superiorità continentale, il calcio italiano mette a segno un filotto incredibile, vince. Koeman has found Gullit. Kieft, Gullit, danger here. It's Ruud Gullit. Gullit again. Van Basten in the middle. Setelah menyelesaikan semua operasinya, dan setelah kecewa di Piala Dunia yang diadakan di Italia, Gullit kembali ke tim merah hitamnya dengan lebih kuat. Namun tak semua hal akan terus berjalan baik-baik saja bagi sebuah tim. Di perempat final Liga Champions musim 1990-1991, mereka menghadapi Olympique Marseille, klub milik Bernard Tapie. Pertarungan ini seperti bentrokan dua taipan yang mempertemukan gengsi, Berlusconi dan Tapie. Di pertandingan kandang, Gullit berhasil mencetak 1 gol. Namun Jean-Pierre Papin berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir.
Pertandingan itu berakhir imbang dengan Van Basten yang cedera. Gullit tahu pekerjaan mereka kali ini akan sulit. Pada leg kedua, di Orange Velodrome, para pendukung klub Prancis itu menunjukkan kegilaan luar biasa. Dengan ambisi mereka yang harus memenangkan piala di Eropa musim itu. Terutama, ego Bernard Tapie. Kalian mungkin tahu, jika pengusaha Prancis ini bahkan mengambil alih Olympique Marseille di minggu yang sama dengan Berlusconi membeli AC Milan. Pertandingan itu keras. 5 kartu kuning dikeluarkan wasit. Sesuatu yang jarang terjadi di era awal 90-an. Milan berjuang. Di sisa waktu 18 menit, Chris Waddle berhasil mencetak 1 gol. Membuat perjalanan Milan di Liga Champions nampak semakin suram. Namun tak lama, lampu di stadion itu tiba-tiba mati. Wasit meminta pemain untuk menunggu di pinggir lapangan. Namun, Galliani, wakil presiden Milan kala itu, mengatakan agar mereka tak usah melanjutkan pertandingan karena insiden lampu yang mati itu disengaja pihak TV. Meski Baresi dan lawyer Milan menyarankan untuk tetap melanjutkan pertandingan, tim itu memilih untuk meninggalkan pertandingan. Karena tindakan hengkang itu, pertandingan berakhir dengan Marseille menang 3-0. Dan Milan menerima sanksi larangan bermain di turnamen Eropa hingga musim 1993. Sejak itulah karir sepak bolanya mulai terasa pahit dan semakin memburuk saat memasuki musim panas di tahun 1991. Waktu itu, muncul pihak anti Gullit di dalam klub. Dan beberapa direktur mengatakan kalau kondisi fisiknya mulai tidak fit. Mereka juga mendatangkan Jean-Pierre Papin dan Zvonimir Boban akibat diubahnya ketentuan kuota pemain asing di Serie A. Media dipenuhi dengan perdebatan tentang siapa yang layak dimainkan. Gullit merasa orang-orang itu mengkhianatinya dengan cara yang kotor. Kemarahan yang terus bertumpuk itu membuatnya langsung menemui Berlusconi. Dia datang ke kantor Taipan Media itu. Dan hanya dalam beberapa menit, Berlusconi langsung menyambutnya. Bisa dibayangkan bagaimana kuatnya posisi Gullit sebagai pemain. Biasanya, untuk pemain lain, pintu kantor Berlusconi akan tetap tertutup. Gullit tak pernah mau mendiskusikan masalahnya dengan pelatih, apalagi dengan para direktur. Jika ada masalah, dia akan langsung mendatangi Berlusconi. Kau masih menginginkanku atau tidak? Pertanyaannya sesederhana itu. Namun bos Milan itu langsung terperangah. Berlusconi langsung menjelaskan bahwa dia juga kecewa. Baginya Gullit adalah bintang besarnya. Dia akan memperpanjang kontrak dan dia sudah menyiapkan pekerjaan seumur hidup untuk Gullit di klub.
saat Fabio Capello ditunjuk sebagai manajer baru Milan. Gullit tak lagi menemukan dirinya di dalam strategi tim. Dia tak cocok dengan Capello. Sebenarnya dia juga sedang bermasalah dengan Rijkaard karena suatu hal di timnas Belanda. Mereka berdua kemudian memilih pensiun dari timnas di waktu yang hampir bersamaan, sekitar tahun 1993. Selama periode Capello, Gullit lebih banyak menjadi penonton dari bangku cadangan. Capello percaya bahwa lutut Gullit takkan sanggup jika harus bermain setiap minggu. Jadi dia harus menyaksikan Papin bermain, terutama di final Liga Champions 1993, di mana mereka melawan Marseille. Marcel Desailly au second poteau et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Milan kalah 1-0 dari Marseille. Dan Gullit terlalu kecewa karena dia tak diikut sertakan. Itulah yang memotivasinya untuk meninggalkan Milan. Klub-klub besar Eropa mengantri untuk bernegosiasi dengannya. Dia bahkan harus menunda pertemuannya dengan tokoh idolanya, Nelson Mandela, karena kesibukan tawaran-tawaran klub itu. Bayern Munchen mengira mereka akan memenangkan Gullit, terutama setelah Beckenbauer makan malam dengannya. Tapi di detik terakhir, Gullit memilih dipinjamkan ke Sampdoria. Alasannya, karena dia tak nyaman dengan rasisme di Bundesliga. Lagi pula, baginya atmosfer Italia jauh lebih baik dari apapun. Setibanya di klub, dia meminta bermain dengan nomor 4 dan membantu mereka memenangkan Coppa Italia musim 1993-1994. Dia juga menikmati hidupnya di Genoa. Sampdoria tak selalu ada di halaman depan surat kabar. Ketika masih di Milan, aku kadang benci pada namaku sendiri. Hampir setiap minggu namaku selalu ada di koran. Entah itu di kota Milan, di tempat latihan, reporter selalu muncul, setidaknya 20 orang per hari. Dan kami tak boleh bilang tidak. Apalagi pada reporter yang bekerja untuk perusahaan Berlusconi. Itu bukan hal yang menyenangkan. Kau tahu, jika wajahmu muncul setiap hari di TV ataupun koran, orang-orang akan muak dengan, "Oh, lagi-lagi Gullit." Suatu kali, saat timnya akan melawan Milan, reporter langsung mengerubunginya dan menanyakan apa dia akan balas dendam. Dia menjawab dengan marah, "Hentikan omong kosong kalian. Balas dendam? Aku? Kalian harusnya mengenalku lebih baik sekarang. Aku masih fit. Aku bermain di level tertinggi. Dan aku tak mungkin balas dendam pada klub yang membuatku menjadi bintang." Di pertandingan itu pula, masih tampak rasa kecewa, sekaligus rasa percaya diri yang besar dari pihak Milan. Salah satunya Berlusconi. Apalagi sebelumnya, Gullit pernah berjanji, jika dia meninggalkan Milan, dia takkan pindah ke klub Serie A. Bagiku, selamanya Ruud adalah Milanista. Sekalipun hari ini dia mengenakan jersey klub lain, aku akan tetap mendoakannya menang. Tapi tidak saat dia melawan kami hari ini. Timnya harus kalah. Para pemain Milan juga merasakan hal yang sama. Sang kapten, Baresi,
sebelum pertandingan mengatakan, "Ruud sudah memberi banyak hal untuk klub ini. Aneh rasanya tanpa dia. Lawan kami biasanya gemetar saat berada di terowongan. Setiap kali mereka tahu Ruud berada di samping mereka dalam seragam Milan. Di satu sisi aku selalu merasa sudah menang 1-0 setiap kali Ruud ikut bermain. Jadi hari ini, saat harus melawannya, aku akan mengawasinya, memastikan bahwa dia tak seberbahaya itu saat melawan kami. Lagi pula kami memimpin di Liga." Namun semua itu tak berlangsung lama. Pertandingan Sampdoria melawan Milan di Genoa itu menjadi salah satu pertandingan paling seru yang pernah terjadi di sepak bola Italia. Karena setelah 72 minggu, AC Milan tersingkir dari puncak Liga. Sampdoria mengalahkan mereka 3-2. Penggemar Sampdoria meneriakkan namanya. Itu seperti dongeng yang menjadi keajaiban. En defensa, Mancini para gol en posición correcta, el disparo a Gullit, gol. Gol de Gullit, minuto 32, llegó el tercero. Increíble pero cierto. Di sisi lain, Capello yang tak pernah cocok dengan Gullit marah besar selepas pertandingan. Dia menyalahkan wasit. Gullit membawa kesuksesan bagi Sampdoria, membantu mereka memenangkan Italian Cup. Namun, itu tak berlangsung lama, karena dia mulai kelelahan secara mental dan fisik, terutama akibat cedera lututnya yang membutuhkan banyak operasi. Ketika memilih pindah ke Chelsea, Gullit mengatakan bahwa itu keputusan dari hatinya. World Cup star Ruud Gullit. The former AC Milan player has just signed with the London club and he'll play in a new defensive role. Dia telah memenangkan semua yang ingin dia menangkan di Italia. Jadi dia ingin mengakhiri karirnya sebagai pemain di tempat seperti Liga Primer. Transfer itu tentu mengejutkan dunia sepak bola. Bagaimana bisa seorang Ruud Gullit, seorang pemain terbaik dunia, menandatangani kontrak dengan tim papan tengah? Namun keberadaannya di tim itu memberi dampak hebat bagi rekan-rekannya baik secara teknis maupun taktis. Dan tentu saja menyebabkan keuntungan finansial bagi klub. Telepon mereka tak berhenti berdering karena meningkatnya pembelian tiket. Di sisi lain, Glenn Hoddle, pemain yang sekaligus menjadi pelatih Chelsea waktu itulah, yang menjadi otak penandatanganannya. Hoddle sudah mengaguminya sejak pertemuan pertama mereka di pertandingan Tottenham melawan Feyenoord di sekitar tahun 1984. Gullit merasa menjadi anak kecil lagi di tahun pertamanya di Stamford Bridge. Dia melakukannya dengan passion. Penampilannya membuat rekan setim, lawan main, dan fans di tribun terpesona. Entah itu lewat caranya menguasai bola, passingnya, sundulan, hingga kemampuannya dalam menggiring bola. Dan yang paling utama, ketajaman taktisnya. Semusim bermain untuk Chelsea,
Dia langsung menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki klub itu. Dan meski mereka gagal lolos ke final FA Cup, fans meminta klub untuk mengangkatnya menjadi pelatih. Karena Hoddle diminta untuk menangani timnas Inggris. Dan seperti banyak catatan di Google, Ruud Gullit menjadi salah satu pelatih yang menciptakan sejarah untuk klub yang dijuluki The Blues ini. Keputusan menjadikannya pemain sekaligus pelatih waktu itu adalah tindakan brilian hierarki klub. Karena selain otak taktisnya yang hebat, Gullit dan koneksi Eropanya berhasil mendatangkan para pemain fantastis seperti Frank Leboeuf, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola, dan Gianluca Vialli. Dia menyebut konsep sepak bolanya sebagai seksi football yang membuatnya dibicarakan di mana-mana. Musim pertamanya sebagai pemain sekaligus pelatih sukses. Dia membawa The Blues menuju kemenangan di final FA Cup tahun 1997. Dan mereka berada di peringkat 6 Liga Primer. Trofi yang sudah 26 tahun tak pernah dimenangkan Chelsea. Dia terus meningkatkan performa tim lagi untuk musim berikutnya. Namun di awal tahun 1998, secara mengejutkan, Chelsea tiba-tiba memecatnya. Padahal mereka di peringkat kedua di klasemen. Waktu itu aku tak mengerti mengapa mereka memecatku. Ibuku sakit. Dia mengidap kanker payudara. Aku sering pergi ke Belanda untuk menemaninya. Jadi aku menghabiskan banyak waktu di Belanda. Tapi mereka malah mengatakan kalau aku dipecat karena aku terlalu banyak berpesta. Padahal itu tak benar. Aku merasa ditusuk dari belakang dengan cara yang sulit ku percaya. Pergi dari Stamford Bridge, Gullit kemudian melatih Newcastle United. Namun dia hanya bertahan semusim di kursi panas St. James Park itu karena berselisih dengan Alan Shearer. The fans were unhappy, the players were unhappy, something had to give. I want to notify everyone in this room that I have resigned from Newcastle United. Di awal musim 2004-2005, dia melatih Feyenoord. Namun mereka tak memenangkan apapun. Tim finish di peringkat keempat di Liga. Gullit memutuskan berhenti di akhir musim. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada November 2007, dia mencoba melatih LA Galaxy. Gajinya $2 juta per tahun. Itu adalah gaji tertinggi yang pernah diterima pelatih di MLS kala itu. Sayangnya dia tak mampu beradaptasi dengan liga. Dia juga bentrok dengan beberapa pemain seperti Landon Donovan dan Abel Xavier. Di bulan Agustus 2008, Gullit memutuskan mundur setelah kalah dalam 7 pertandingan berturut-turut. 3 tahun berlalu, klub Rusia, Terek Grozny, mengumumkan bahwa Gullit telah menandatangani kontrak untuk menjadi pelatih mereka selama 1,5 musim.
Namun, hanya dalam 6 bulan, tepatnya di tanggal 14 Juni 2011, dia dipecat. Pemilik klub itu, Ramzan Kadyrov, memecatnya karena menurut mereka, Gullit lebih sering menghabiskan waktu di diskotik ketimbang memikirkan tim. Dan Gullit menanggapi semua tuduhan padanya dengan tertawa. Setelah menyatakan bahwa karir menjadi pelatih tak cocok dengan dirinya, Gullit menghabiskan waktunya dengan menjadi pandit, melakukan aktivitas amal, dan menjadi pembicara di forum-forum motivasi. To leave out big players. Do you ever do that in your managerial career? Yes, I did it with him. And look what happened. Best friends now, aren't we? Tak perlu diragukan lagi, Ruud Gullit adalah legenda yang talentanya berada di atas rata-rata. Dia tak bisa dibandingkan dengan kebanyakan pemain, karena legenda ikonik satu ini tak hanya jenius dalam membaca permainan, dia bahkan tampil hebat dalam setiap peran yang dia mainkan. Sangat sulit mencari kelemahan seorang Ruud Gullit. Dia nyaris sempurna. Tapi tetap saja, tak ada hal di dunia ini yang benar-benar sempurna. Begitu juga dengan karir pria yang dijuluki The Black Tulip ini. Meski banyak orang percaya kejeniusan dan pengalamannya saat menjadi pemain akan menjadikannya pelatih hebat, dia tak pernah benar-benar mewujudkannya. Menurutnya, warna kulitnya membuatnya seringkali disalahpahami. Dunia juga lebih peduli dengan masalah pribadinya ketimbang apa yang bisa dia berikan sebagai pelatih. Jadi, Ruud Gullit memutuskan bahwa dia tak perlu membuktikan apapun lagi.